Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat semua fenomena dalam dunia ini termasuk hidup kita, maka sesungguhnya tidak ada yang abadi. Segala sesuatu bisa lenyap dengan banjir, dengan gejala alam, dengan gempa, dengan penyakit, semua bisa lenyap dalam tiba-tiba. Artinya segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 berbunyi, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, kita mau bicara tentang apa itu sia-sia. Namun kita mau lihat dulu mengapa Salomo berbicara tentang kesia-siaan. Salomo ini menulis 3 kitab. Yang pertama adalah Kidung Agung, yang kedua adalah Amsal, dan yang ketiga adalah Pengkhotbah. Waktu ia menulis Kidung Agung masih muda, sehingga kata-kata puitis, kata cinta, kata-kata rayuan kepada lawan jenis, dengan kata-kata mutiara dan kata-kata yang seolah-olah ada birahinya, itu nampak jelas. Tatkala Salomo sudah dewasa dalam memerintah, melihat sebuah kenyataan kehidupan, ia menulis kitab Amsal. Dia mulai membandingkan kaya dan miskin, orang berhikmat dan tidak berhikmat, takut Tuhan dan tidak takut Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, hai pemalas, belajarlah pada semut. Kenapa? Karena sebuah kenyataan kehidupan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu konklusi daripada sebuah kehidupan. Dan yang terakhir, Salomo menulis kitab Pengkhotbah, yaitu pada waktu ia sudah tua, bahwa segala sesuatu akan dibawa kepada pengadilan, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, inilah yang kita mau bahas. Pengkhotbah dalam bahasa Ibrani adalah kohelet. Dari kata kahal artinya guru. Kalau ayat ini dalam bahasa Inggris dapat dibaca vanity of vanities, said the preachers, vanity of vanities, all is vanity. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan belaka. Nah, kata sia-sia itu adalah Habel. Kita tahu anak dari Kain dan Habel, yaitu bapak mereka namanya Adam dan Hawa, dan dinamakan Habel karena matinya cepat, hidupnya cepat lenyap, maka namanya Habel. Nah, saudara-saudara, jika segala sesuatu itu sia-sia, maka apa yang perlu kita lakukan? Tidak ada orang yang akan hidup selama-lamanya, kuat selama-lamanya, juara selama-lamanya. Seorang pegawai negeri sipil akan mengakhiri semua kegiatannya dengan pensiun. Presiden pun ada masa jabatannya, DPR masa jabatannya, bahkan sekolah pun kita ada masanya. Artinya segala sesuatu itu tidak everlasting. Segala sesuatu itu sia-sia. Untuk itu ada 2 kebenaran yang mau saya sampaikan bahwa segala sesuatu sia-sia. Yang pertama, jika segala sesuatu sia-sia, maka yang dilakukan oleh kita adalah kumandangkan penghakiman. Yang pertama adalah kumandangkan penghakiman. Mulut orang percaya, mulut anak Tuhan, mulut kita yang telah mengenal Kristus harus kumandangkan. Ajarkan, nyatakan, beritakan bahwa ada penghakiman. Yohanes 3:16 memberi jawaban yang jelas, memberi arahan yang jelas, kesimpulan yang jelas. Dosa manusia mengakibatkan kebinasaan, peris. Tetapi percaya kepada Kristus menyebabkan keabadian bersama dengan Kristus. Jadi 2 hal ini akan ada pada akhir hidup seseorang. Dosa menyebabkan akan kekal binasa di dalam neraka yang abadi. Tapi percaya kepada Kristus akan bersama dengan dia di dalam kekekalan dengan orang percaya. Nah, itu yang harus dikumandangkan. Hal lain yang perlu dikumandangkan adalah bahwa
Di luar Kristus hanya adalah ketidakpastian dan pengharapan sia-sia. Bahkan di luar Kristus ada kebinasaan kekal. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14 berkata, akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah yang merupakan kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Pengkhotbah berkata bahwa semua itu akan merujuk pada satu titik yang disebut dengan pengadilan. Maka caranya adalah kita takut akan Tuhan. Yara ha Elohim. Takut. Karena yang baik, yang jahat, semuanya akan dihakimi. Penghakiman adalah penilaian terakhir atas semua orang yang telah melakukan apapun. Jadi kalau baik, terima upah baik. Jahat, tuai upah jahat. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya yang menjadi idaman, menjadi hal yang harus kita miliki adalah surga. Jika surga menjadi bagian kita, maka kita akan mengkumandangkannya terus dan hidup di dalam kekudusan, kesucian, mengejar. Supaya kita tatkala menutup mata dengan tenang dan dalam keabadian, kita disambut oleh para malaikat surgawi, hidup bersama dengan orang-orang kudus sepanjang masa dan zaman. Jadi jika segala sesuatu sia-sia, maka yang pertama dikumandangkan adalah, hei manusia-manusia, jangan kau sombong, angku, jangan kau ponga, jangan kau merasa hebat, karena segala sesuatu akan bermuara kepada pengadilan. Yang kedua, jika segala sesuatu sia-sia, maka segala sesuatu ada batasnya. Segala sesuatu ada batasnya. Keabadian tidak pernah ada di bawah matahari. Dan keabadian tidak pernah melekat pada benda atau kefanaan. Manusia tidak memiliki hak paten, tapi hanya memiliki hak pakai. Saya punya anak, tapi nanti mereka akan berkeluarga. Mereka sendiri membentuk rumah tangga. Nanti dia punya anak, membentuk lagi rumah tangga. Artinya bahwa semua yang ada di bawah cakrawala ini adalah vanity, sia-sia. Semua itu hanya berfaedah diberikan oleh Tuhan sebagai titipan, kasih karunia dan anugerah. Selama kita menggunakan di bawah matahari ini untuk Tuhan dipermuliakan. Di bawah expense cakrawala ini, apa yang dibuat oleh kita ini adalah sia-sia. Sia-sia. Makanya kenapa Alkitab mengajarkan kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena tidak pernah kita bawa mati segala sesuatu. Kita tidak pernah membawa segala sesuatu itu dalam keabadian, tidak. Teologi kitab Ayub berkata, datang kosong, pulang kosong. Datang kosong, pulang kosong. Artinya apa? Kita lahir tidak membawa segenggam emas dan membawa pakaian yang indah membalut tubuh kita yang mungil. Tetapi kita mati dengan kosong, diantar. Lalu kita hanya ada pada kuburan yang berukuran sesuai dengan tubuh kita. Jadi saudara-saudara, semua yang ada di bawah muka bumi ini, di bawah expense ini adalah vanity. Untuk itu bagaimana caranya? Kita harus rubah maknanya, faedahnya, fungsinya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus rubah maknanya supaya apa? Segala yang kita miliki itu memiliki nilai kekal, nilai keabadian. Rumah akan tetap menjadi rumah tinggal kalau tidak dipakai untuk memanggil Tuhan, menampung hamba-hamba Tuhan. Punya uang, bisa dimakan ingatan karat, bisa ditipu, bisa hilang di bank. Tetapi uang itu akan bernilai kekal, tidak kefanaan. Tatkala uang itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik itu dari kota ke desa, baik itu dari bukit ke bukit,
dari lembah ke lembah, siarkan namanya, bahkan sampai ke dalam penjara sekalipun, uang itu akan mempunyai nilai keabadian, nilai kekekalan, nilai yang mulia apabila kefanaan itu dirubah menjadi kekal. Nah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, tadi kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Hal itu sebenarnya sudah tercermin di dalam hidup kita. Jika Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya, silakan angkat kedua tanganmu. Lalu engkau melihat telapak tanganmu itu akan tertulis atau seperti tergores huruf M dan M. Huruf M dan M. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa M pertama adalah memento. Dan M yang kedua adalah mori. Memento berarti mengingat. Dalam bahasa Ibrani adalah sakar, remember. Apa yang kita ingat? Bahwa segala sesuatu adalah kefanaan. Kita tidak selamanya kuat. Kita tidak selamanya hebat. Kita tidak selamanya kaya. Semuanya memiliki batas waktu. Memento. Dan yang kedua adalah mori. Yaitu mati atau meta. Segala sesuatu akan diakhiri dengan keluarnya nefas kehidupan dari raga yang fana ini. Maka jika kita membuka telapak tangan kita akan menemukan dua goresan kata M. Memento dan mori. Remember and death atau sakar mita. Memento artinya kita ingat bahwa di atas kita masih ada pencipta. Untuk itu kita perlu hidup yang benar, kudus. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Dan kita juga harus ingat bahwa di goresan tangan kita ini ada mori. Yaitu bahwa segala sesuatu pasti mati. Kefanaan. Makanya dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, apa yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga yang kau kerjakan itu. Karena tidak ada lagi pertimbangan pekerjaan, hikmat di dalam dunia orang mati. Pada waktu kita sudah di ICU, selang dipasang di kiri dan kanan, kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Waktu kita kuat itulah, kita rubah kefanaan menjadi kekekalan. Untuk itu, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apakah kita berinvestasi di bawah cakrawala ini adalah investasi kekal atau investasi kekinian? Sekali lagi, apakah semua yang kita lakukan ini adalah investasi kekinian atau investasi kekekalan? Hartamu akan tetap menjadi harta jika tidak memiliki nilai kekal. Uangmu tidak akan mempunyai nilai kekal jika uangmu itu hanya bersifat kekinian. Hidupmu, suaramu, talentamu, karuniamu, keluargamu, anak-anakmu, karirmu, kedudukanmu, pangkatmu, dan harta bendamu akan tetap menjadi kekinian jika itu engkau tidak rubah menjadi sesuatu yang bernilai kekal dan abadi. Yang terakhir, jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Karena segala sesuatu sia-sia. Kita kejar siang dan malam. Waktu kita sakit nggak nikmati juga. Waktu kita punya uang bertriliun, waktu kita sakit dokter bilang makan beras putih, minum air putih yang banyak istirahat. Kita sudah di kursi roda. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Uang kita juga tidak bisa tolong kita. Siapapun relasi juga tidak bisa tolong. Istri pun mungkin juga hanya sebatas dia bisa lakukan. Apapun yang menjadi penggemar, audiens, subscriber kita, atau like kita di media sosial kita, tidak punya apa-apa. Tidak berarti apa-apa kalau kita sudah tidak memiliki pengaruh dan kekayaan lagi. Untuk itu, jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi carilah sesuatu yang bernilai kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Untuk itu, jika segala sesuatu sia-sia, maka kita berkata, di telapak tanganku ada gorisan memento dan mori. Segala sesuatu mengingatkan saya bahwa harus bernilai kekal. Dan saya pasti mati. Maka dalam mati itu saya akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Dan yang kubuat itu Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi lakukanlah segala sesuatu bernilai kekal. Tuhan berkati kita. Selamat mengubah segala
yang kita punya, segala yang Anda punya, dari nilai kekinian menjadi nilai keabadian. Tuhan berkati kita sampai Maranatha. Masal Ubraka.